Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan mengalami tekanan yang cukup dalam dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ratih Mustikoningsih selaku Financial Expert Ajaib. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Ratih, selamat sore. Apa kabar Ibu? Halo, selamat sore. Kabar baik, Pak Dev. Ya, terima kasih Bu Ratih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Jelang libur akhir pekan, Ibu, indeks harga saham gabungan mengalami tekanan yang cukup dalam dan semakin menjauhi level 7.200-an. Bagaimana review Anda, terutama dari sisi teknikal, tekanan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini, dan apakah pelemahan masih cukup wajar, mengingat indeks harga saham gabungan sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir? Baik, jadi kalau kita lihat memang untuk perdagangan bursa di hari ini ya kembali terkoreksi. Jadi kalau kita hitung sudah 3 hari beruntun IHSG kita koreksi di pekan ini. Walaupun memang kalau untuk secara week to date karena di hari Senin itu IHSG-nya rebound cukup signifikan. Secara year to date masih ada positif ya untuk pergerakan IHSG di pekan ini itu masih sekitar 0,7%-an positifnya. Tapi ya 3 hari ini IHSG-nya cukup volatile karena memang ada beberapa kondisi seperti Tiongkok dan juga US gitu ya yang kemarin masih bimbang terkait dengan tarif yang dimana kalau kita lihat Donald Trump itu masih meningkatkan US punya tarif untuk China produknya sekitar 55%, lebih tinggi ya dibandingkan dengan persetujuan awal untuk trade trust-nya itu sekitar 30%. Walaupun memang China saat ini belum memberikan tarif balasan gitu ya, masih sama seperti di pertengahan Mei kemarin di 10%-an. Jadi hal ini yang jadi pendorong IHSG koreksi dan bursa Asia Pasifik koreksi di hari kemarin. Dan hari ini IHSG koreksi itu sejalan juga sama kembali naiknya tensi geopolitik ya di Timur Tengah. Seperti kita lihat ada Iran dan juga Israel gitu. Baik, terkait dengan perkembangan yang ada, memang beberapa sektor hari ini cukup diberatkan, Ibu. Perbankan big cap hari ini juga rata-rata menjadi pemberat utama indeks harga saham gabungan. Tapi beberapa sektor tertentu tampaknya cukup diuntungkan, terutama yang berkaitan dengan komoditas minyak mentah dan juga komoditas emas ini. Dengan posisi harga naik hari ini cukup signifikan. Seperti apa analisisnya? Baik, kalau kita lihat memang saat kondisi ekonomi yang cukup volatile gitu ya di tengah tadi tensi geopolitik yang tinggi. Nah ini biasanya akan berimpact juga sama kenaikan harga komoditas energi khususnya crude oil. Kita lihat hari ini crude oil WTI sempat naik ke 8%-an di level 72-73 US dollar per barrel. Dan pastinya sama harga emas ya sebagai aset safe haven juga mengalami apresiasi ya di level 3.400 lagi. Selain dengan kita lihat di XY yang koreksi ya itu juga jadi katalis positif untuk harga emas yang naik. Jadi kita lihat rating kredit US yang turun dari AAA ya jadi AA1 dari Moody's. Nah ini juga jadi salah satu pendorong kenapa harga emas tuh cenderung meningkat atau cenderung naik. Baik, kita akan coba ulas Bu beberapa saham yang ada di barang baku dan juga energi yang hari ini terdampak dari posisi geopolitik yang semakin memanas di Timur Tengah. Kita ke Antam terlebih dahulu Bu. Hari ini menguat 4,10%. Sebelumnya sempat mengalami pelemahan terdampak dari polemik yang terjadi di Raja Ampat. Kemudian mereka menetapkan dividen dalam RUPST dan hari ini Antam kembali mengalami penguatan. Analisis dan rekomendasi untuk Antam. Baik, untuk Antam memang kemarin baru RUPS ya untuk yieldnya ya sekitar 4,8%-an dengan dividen payout ratio 100% dari laba bersih ya cukup optimis ya manajemen melihat posisi cash flow yang cukup positif dan melihat ke depan ya harga emas masih akan cenderung naik. Kalau untuk secara teknikal untuk harga Antam saat ini memang masih cenderung uptrend ya. Jadi kalau misalnya memang buat yang belum punya ya mungkin bisa pertimbangkan untuk wait and see dulu. Kalau misalnya memang udah punya ya bisa pertimbangkan area level supportnya di 3.170 sampai di 3.200. Kenapa masih wait and see ya walaupun harga emas naik untuk saham Antam karena biasanya kalau dividen ya udah RUPS sudah announcement biasanya harga sahamnya akan cenderung sideways. Itu. Baik. Untuk Antam.
Oke, Antam ditutup di 3.300 menguat di 4,10%. Selain Antam, Ibu ada beberapa saham lainnya yang ada di barang baku yang hari ini mengalami lompatan yang cukup signifikan. Saya akan coba cek. Ada Harta, Ibu. Hari ini melesat di atas 15%, ditutup di level 725. Analisis dan rekomendasi untuk Harta. Kalau untuk Harta, analisis seperti apa, kita lihat secara teknikal memang udah di area resistnya. Jadi memang udah secara teknikal ini udah di area resistnya, jadi ada potensi ada aksi profit taking. Jadi kalau misalnya memang belum punya, ya bisa pertimbangkan untuk wait and see dulu ya. Better buy on breakout aja. Jika belum punya ya, buy on breakout di level resistnya di 750, dan untuk level area supportnya bisa pertimbangkan yang terdekat di 680. Itu untuk saham Harta. Jadi secara teknikal walaupun hari ini volumenya naik dengan harga yang juga naik cukup signifikan, tapi kalau misalnya belum punya bisa buy on breakout aja. Baik, tadi di 750 ya, Bu? Iya, betul. Oke, resisten selanjutnya ketika tembus di 750, arahnya kemana? Kalau untuk Harta, resisten selanjutnya jika memang breakout di 750, kita lihat area psikologis terdekat di 780 sampai di area 800. Saya rasa ada potensi level ke situ ya, jika bisa breakout. Baik, dari Harta kita bergeser ke ARCI, Ibu. ARCI hari ini 23,21% penguatan di level 515. Didukung dari sisi volume tidak, Bu Ratih, dan rekomendasinya seperti apa? Baik, untuk ARCI ya sejalan juga sama harga komoditinya ya. Untuk harga emas tadi di 3.400 lagi. Volume naik, harga naik, jadi price at volume analysis ya kalau kita lihat secara teknikal sih harusnya masih cenderung uptrend. Jadi buat yang udah punya bisa di hold aja untuk saham ARCI. Area level support dari ARCI yang terdekat bisa pertimbangkan di 480. Itu untuk ARCI, jadi bisa di hold aja buat yang udah punya karena kita lihat harga emas harusnya masih bisa balik lagi ke level 3.500. Baik, kita beralih ke emiten-emiten atau saham-saham minyak bumi ini, Bu. Ada Medco, dan kebetulan juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, ada Bapak Jason dari Jakarta. Sudah punya Medco di 1.200, profitnya juga sudah cukup lumayan. Hari ini ditutup di 1.400, menguat di 9,38%, dan kebetulan juga intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Analisis dan rekomendasinya, terutama bagi yang sudah ambil posisi di 1.200, masih hold dan resisten terdekat Medco setelah di 1.400. Baik, jadi kalau untuk Medco ya memang hari ini closing di 1395, jadi dia ya dekat-dekat 1.400. Jadi kalau misalnya udah ambil posisi, ini ada potensi untuk Medco ya bisa bisa lanjutkan fase bullish-nya. Yang terdekat resistnya di 1440 sampai 1450 untuk resistnya Medco. Untuk crude oil sendiri tadi kita udah bahas ya, karena memang sejalan sama kenaikan harga crude oil yang balik lagi ke 72 US dollar per barrel, dan inventory US punya crude oil juga turun di pekan lalu gitu. Jadi sebenarnya ini yang mendorong kenaikan harga crude oil dan juga kenaikan harga saham oil and gas. Tadi punya di 1.200, Ibu, masih hold dan take profit di level berapa direkomendasikan? Bisa hold aja ya, bisa pertimbangkan area resistnya di 1440 sampai 1450 untuk saham Medco. Baik, analisis untuk Medco dan juga beberapa saham yang cukup diuntungkan di tengah tensi geopolitik yang semakin memanas, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Ibu Ratih, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.